Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam kemanfaatan, salam kemandirian ya. Selamat sore semua yang ada di studio. Selamat sore. Nah, selamat sore juga yang ada di rumah ya. Terima kasih yang ada di studio sudah hadir ya. Banyak sekali yang ada dari sana ujung timur ya, ujung timur Borobudur. ada yang naik di pohon. Studio kok ana pohone lho. Yang di sana dari timur Borobudur lagi, masih timur Borobudur. Nah, ada yang dari Tempuran. Halo, assalamualaikum. Ada yang dari Kalinegoro. Wah, yang dari Kalinegoro ini fansnya tamu-tamu kita ini kalau nggak salah ini ya. Oke, ngomong-ngomong tamu di Cakruan kali ini kita kedatangan tamu yang super duper istimewa. Siapa itu? Ya dari sebelah kiri saya. Kita sebelah kiri semua ding ya. Oke, yang paling kiri, dari yang paling kiri ada ada Mas apa Om apa Pak D. Biasa dipanggil Kang. Nah, dicedak kemana? Durip kene. Nah. Wah iki gak tamune gawe geger. Ya. Daya geger. Mas Kang Pak D biasa dipanggil Kang. Oke, Kang itu kepanjangan dari Kakang atau dari Pleng, wah ora ding. Dari yang lain. Oh, dari yang lain. Oke, Kang siapa? Ini sebenarnya tukang, Mas. Karena dia serabutan. Oke, tukang. Saya kira di Indonesia banyak ya, sama seperti saya di tukang juga, tukang nyacat maksudnya. Oke, Kang siapa namanya Kang? Kang Mujib. Kang Mujib. Oke, Kang Mujib. Ada yang panggil saya Kang Mujib, ada yang panggil saya Kang Jib. Oke, Kang Jib. Kang, mikir rodok diunggah kene, Kang. Oke ya. Nah, sampeyan nanti krungu. Kita cangkeme wis resing kok, Pak. Wah, iki ketekelen. Ki tamune iki media lho, Bos. Oh, ono cangkeme barang di ngapura ya. Mohon maaf ini. Nanti kalau bisa disensor tit bagian nyangkem kayak iki ora oleh. Kata-kata gitu. Oke. Setelah Kang Mujib di sini ada sebagian orang sudah tahu Kang Mujib, sebagian orang juga sudah tahu tamu yang di samping saya ini. Tapi yang sebagian orang tahu Kang Mujib belum tentu tahu yang sebagian tidak tahu yang di samping saya ini. Nah, yang di sebagian yang tahu tamu di samping saya ini belum tentu tahu Kang Mujib gitu. Nah, ini kan suwe-suwe bingung. Yang tahu ini belum tahu, tentu tahu ini loh masalahnya. Iya, kayak begitu. Betul sekali. Wah, ini rame banget ki. Oke, tamu-tamu yang berdatangan. Aku urung dikenal. Oh iya. Oke, di sebelah kiri saya ini, yang tengah ini sama-sama dengan saya mengenakan belangkon. Ini ada Mas, Om, Pak D, Lek, Kang. Mas saja. Mas. Oke. Mas Mawon. Mas Mawon. Mas siapa? Chandra saja. Mas Chandra saja. Berarti saya manggilnya Mas saja. Iya, Mas saja. Mas saja. Oke, Mas saja gitu ya. Mas saja. Sama-sama belangkonan gitu. Kalau yang ini kan belangkonan untuk nguri-nguri budaya ya. Iya. Kalau saya karena botak. Oke, belangkon untuk menutupi aib gitu ya. Oke, ternyata fungsi lain dari belangkon adalah untuk menutupi aib. Wah, rame banget tuh. Oh iya deng, yang siji kupluan kupluan itu pecis itu sekarang jadi budaya nasional. Bahkan dari sejak dulu ya, dari zaman Pak Soekarno itu jadi budaya nasional. Oke, Kang Mas berdua, apa ini? Kang Mas. Oke, Kang Mas berdua. Senang sekali kedatangan tamu saya kali ini. Kita akan menyapa kawan-kawan, sahabat-sahabat NU Borobudur dimanapun berada ya. Sapa kali ini terkait dengan media sosial yang akhir-akhir ini booming ya, termasuk di NU Borobudur ini kemudian mengelola media untuk bisa menyampaikan informasi. Nah, kebetulan panjenengan ini juga termasuk aktivis media gitu ya. Kita mulai dari mana ini?
saya nanya. Kowe ganti takon. Iya. Ganti takon Aktif. kok piye? Iki podcaster. Ini temanya apa? Tadi temanya apa? Media. Media ya, media sosial ya. Media sosial. Aktivis. Kok saya bisa dipanggil di sini tuh aktivis? Oke. Tas saya sebagai media sosial tuh apa gitu? Wih. Iki podcaster sapa iki ganti takon kok piye tamune tobat rana. Oke. Jare oleh takon gentar. Ya. Oke. Gaweanku soalnya bendino takon, Pak. Oke. Pekerjaan saya tiap hari Oke. tanya. Ternyata ini sudah mengakui kok ya sih. Sampai budung tekan kono iki jane kok arek rame tenan iki. Sebentar saya tanya pribadi dulu nih sama Kang dia. Kang ya sama Kang. Kang, jenengan itu lenggah pidalem di mana, Kang? Domisili di mana, Kang? Alhamdulillah dari sejak lahir sampai setua ini belum pindah dari rumah yang ada. Masih tetap di Dusun Pangonan. Mana? Dusun Pangonan sebelah pengadilan agama. Lah, nanti kalau misalnya ada beberapa teman yang kepengen ke pengadilan agama, entah itu urusan apa, bisa mampir ke rumah saya, di sana ada kopi. Calo. Calo. Wah itu mantan calo. Wah ini kalau misalnya mau mencari ya. Bagi kawan-kawan, bagi teman-teman yang ini ya membutuhkan informasi terkait siapa saja hari ini dan rumahnya di mana saja hari ini yang sudah sah gitu ya. Bisa calonya tanya ini. Atau bagi yang mau cerai. Aduh. Bisa langsung mendapatkan Pak Mujib. Oke. Pangonan ya. Pangonan itu ya samping pengadilan agama. Ada yang bilang itu Pangenan juga. Oh, Pangenan. Pangenan atau Pangonan itu saya juga bingung kok bisa rubah-rubah namanya itu loh. Panganan. Ya mungkin panganan itu malah yang bener panganan ya. Iki jane podcasternya kayak tenan loh sing penonton melu takon no. Ya iki yang mungkin yang di sana belum disapa dari Borobudur bagian selatan. Assalamualaikum. Rame tenan. Jauh banget. Ya. Nah ini saya tanya tentang bagaimana Anda megang mic itu, sepertinya Anda kok pernah bercita-cita jadi penyanyi rap ini, cara megang rap mic-nya seperti itu. Oke. Kang Mujib itu tadi, kalau Kang Mujib itu tadi dari Mertoyudan ya berarti ya? Ikut Mertoyudan ya? Ikut Mertoyudan. Nah ini kalau Kang sekarang Mas sapa weh mau Mas aja ini dari mana? Karena Kang Mujib ini ikut Mertoyudan, maka saya ikut Kang Mujib itu. Berarti dengan ikut Mertoyudan juga. Gitu loh. Iya, kalau ikut Kang Mujib kan nanti nggak enak juga kan. Udah serabutan ikuti saya gitu kan. Oke, jenengan juga di Mertoyudan. Wah, iki aku bingung nek tamune loro terus le takon arek didal iki mah dadi repot. Mertoyudan itu untuk yang penonton yang nasional ya, skala nasional ya. Mertoyudan itu di kecamatan di sebelah utaranya Kecamatan Borobudur itu. Oh gitu. Ya. Jadi nanti juga dilewati gerbang KSPN itu loh. Oh. Iya. Yang dari arah Semarang ya, yang dari arah Semarang. Tapi cuma lewat aja. Oh cuma lewat aja. Iya, harapannya pengen mampir juga gitu loh, biar bisa buka homestay. Oke, oh iya. Ya, Mertoyudan betul sekali disampaikan oleh Kang Mas Saja ini di sebelah utara Borobudur ya, di sebelah utara Borobudur itu ada Kecamatan Mertoyudan. Nah, beliau berdua ini memang aktivis di media, utamanya yang berkolaborasi beliau berdua ini di YouTube, bener nggih? Iya. Bener nggih, yang berkolaborasi. Oh iya, YouTube ya, bener. Di YouTube. Ya. Ini boleh kok di sini mencari apa kuwi jenenge follower mencari subscriber ya, mencari subscriber sama viewer. Subscriber tulisannya piye, Pak? Ya, subscriber ini terjemahannya ada di bawah sini ya. Subscriber itu apa? Ben ditulis. Subscribe itu. Subscriber ya. Oke. Boleh, monggo channel YouTube-nya apa yang bisa melihat panjenengan berdua gitu. Channel YouTube-nya saya malu ya Pak, karena subscribernya belum 1.000 Pak gitu. Oh gitu ya. Yo, biar dapat 1.000 kan diundang di sini, biar dapat 1.000 lebih gitu kan di sini itu. Saya ada 2.000 nih. Bayar parkir. Tak susui. Nama channel YouTube-nya Manusia Uji Coba, yang artinya manusia itu kalau nggak diuji ya dicoba gitu Pak. Oh gitu. Karena di film-filmnya atau isiannya itu nggak lepas dari kesulitan hidup Pak. Oh gitu. Karena yang main teman saya ini kan
cocok dengan karakter-karakter kesulitan hidup itu loh. Wah, Kesulitan ekonomi. Heeh. Kesulitan ekonomi. Heeh. Kesulitan ekonomi. Iya. Orang ada duit terus ya. Ekonominya sulit terus ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Nah, Kalau ngomong-ngomong masa pandemi malah enggak. Oh, enggak Dapat sulit. bantuan. Oh iya. Dapat bantuan. Ya ini wis tamu kita yang dua ini memang istimewa. Filman di manusia hijau coba itu tadi. Heeh. Mungkin dari teman ada sekitar 5 orang. Heeh. Kan ini pembesar kita, penggede ini. Oh, penggede nih. Terus sebagian dironoki. Oh, gitu. Ada 6 orang sebenarnya. Ada 6 orang, Ada 6 ya. orang. Tapi bilangnya kok 5 tadi ya? Tambahan 1. Oh iya. Kirain jenengan mundurkan diri itu loh kok. Arep mundur apa gitu ya. Ada 6 orang dengan karakter masing-masing toh, Pak. Ada Betul. karakter yang emosinan, ada Oh. karakter yang penengah gitu. Ada karakter yang korban dibully gitu. Nah, Nah, bagian dibully. ya Kang satu-satunya Mujib ini ya. mengacu, tapi malah jadi tokoh utama terus. Oh, gitu. Cenderung Ya, jadi ya, tokoh ya, ya. utama karena itu tadi temanya itu selalu tentang Apa? Kesulitan itu ya. kemelaratan itu tadi itu. Jadi malah tokoh utamanya ini terus. Kok mesti kok Pak Mujib. Kok kaya ngono. Iya. Oke. Ketika saya bikin skenario, Heeh. saya tuh malah patokannya Pak Mujib duluan. Oh, gitu. Soalnya podo-podo rande duitnya itu loh. Nonton Pak Mujib jadi ya. Jadi. Oh, berarti ini yang akan saya tanyakan, ide dari apa namanya channel YouTube Manusia Uji Coba itu idenya dari melihat kehidupannya Kang Mujib gitu. Iya, iya. Oh ya. Iya. Wah, ternyata Anda menginspirasi. Berarti kawan-kawan kalau pengen banyak inspirasi bisa lihat Kang Mujib biar dapat inspirasi. Oke. Inspirasinya tuh untuk masalah keuangan itu loh. Oh, tak kira inspirasi Itu yang lain. kalau lihat Pak Mujib ya jadinya melas. Oh iya. Itu. Oh benar. Oke. Nah ini tadi sudah sedikit disinggung tentang apa kegiatannya. Saya tanya siapa dulu? Aku sih. Oh iya, iya. Aku sih. Boleh takonku sih. Aku gak arek muncul ide takon. Ini tadi inspirasinya Kang Mujib, saya lihat Kang Mujib Ini langsung muncul. berapa hari nih acara ini? Ini ya kira-kira 2 hari 2 malam gitu. Ya, masih banyak waktu, masih banyak waktu 2 hari 2 malam ya. Tos. Wah, ono tes Oh, bareng. enggak, kamu segini kok sudah banter toh? Saya harus gini. Harus kamu megangnya diginiin. Wah, kamu ada kabelnya kok. Oh, ayo. Putul. Canggih punyamu yang enggak ada kabelnya. Oh, kabelnya lebok ke sarung nih. Oke, iki temane tadi klater ya. Ning sarung kabelnya putul. Mari ya. Kawan-kawan, mohon maaf iki tamune mbuh. Aku bingung letak. Sing kamera gek mangan tahu susur kok. Oh aduh, woi yang ada di studio beri tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kita. Subhanallah, ramai sekali. Pak, main ketok kali tepuk tangan, tepuk tangan. Oh, itu bukan penonton bayaran ya itu ya, penonton yang minta dibayar itu, tapi belum dapat bayaran. Oke, sebenarnya saya mau ini, tanya-tanya lagi nih. Saya lihat sapa media dulu, sapa pemirsa dulu. Wah, ini baru beberapa menit jalan komentarnya sudah banyak ini. Tak lihat dulu ya, sapa-sapa dulu ya, sapa-sapa. Oke, sapa-sapa. Oke, sapa ini dari Andaru Aji Chandra. Wah, iki melu ngekeki. Iki botoh apa ya? Kuwi anakku kuwi. Mulane kuwi iki botohe ngono. Oke, terus Bukain nang ndi Pak bukain Pak? di NU Borobudur Mas, di NU Borobudur, Facebooknya NU Borobudur. Enggak bisa ya percaya. Wah, Ada wifi enggak? ada. Oh, iya. Dan nanti tanya. Jebule tak kuotane Pak. Oh iya. Oke, kemudian ada Baung Roses. Tanya Pak, menurut jenengan media sekarang itu pripun? Baik, bagus, benar, buruk, jelek, salah atau lainnya? Matur nuwun. Wah, ini pertanyaan ini bagus ini. Ini nanti. Tapi dijawab nanti. Yang jawab Pak Mujib gitu. Dijawab. Tapi ini dijawab nanti ya, dijawab nanti. Nanti saya sapa dulu yang lainnya. Ada Gunawan Setiadi, hai Mas Gunawan, kemudian ada Khalil Mustamin, istimewa gitu ya. Oh, aduh, sing liyane urung muncul. Aduh. Oke, terus ada siapa lagi? Oke, yang lain nunggu kemunculannya. Ini kok ora muncul. Iki dhewe ning nggone anu ya apik ya Pak ya. Ana angkringane ra ana gorengane ya.
Wih, jangan kayak gitu dong. Arep takon kok bingung, takon apa? Hadir dari Muntilan, Mas Irwan Gunawan. Oke, tadi ada pertanyaan tadi Pak Mujib. Media. Nah, ini sebelum mengorek tentang pribadi-pribadi jenengan kaitan keseharian jenengan ini opini dulu dari Pak Mujib dulu. Kang Mujib dari Mas Aja nanti ya, yang Mas Aja nanti dari Kang Mujib dulu tuh. Mas Aja Yoga Kusuma. Sebenarnya itu namanya. Mas Aja Yoga Kusuma ya. Wah, tetap nggak mau disembunyikan namanya, tetap mau muncul ini. Kowe nanti cekok sithik. Oke, Kang Mujib, tadi ada yang tanya tadi media itu menurut jenengan sekarang itu gimana? Baik, buruk atau kepiye wis monggo. Sebetulnya namanya media sosial itu sangat baik sekali. Sangat baik, Bro. Sangat baik sekali. Cuma yang jadi permasalahan kok ada yang mengatakan itu buruk atau jelek. Itu dari permasalahan masing-masing orang. Oh gitu. Kalau bisa dhewe iso mengantisipasi iki dadi apik bisa jadi apik. Kan kira-kira ngono. Nek kalau share-share hoax ya saya kira bisa jadi jelek. Heeh. Nah, misalnya kita bikin di Facebook lah. Facebook. Kita bikin status. Heeh. Sudah mongke memamaki orang, terus apa lagi ya, jelek-jelekan yang lain, terus suudon dengan yang lain. Nah, ini yang terjadi akan menjadikan media itu jadi buruk. Oh gitu. Tapi kan yang pasti saat ini media juga sudah dijadikan salah satu kampanye, alat kampanye, alat propaganda gitu. Memang ada, makanya kita bagaimana agar media kita itu aman, ora di-hack orang, ora di apa nih kira-kira. Media kita biar aman gitu ya. Aman. Intinya biar manfaat gitu ya. Manfaat awake seneng karena dikomentari orang. Oh gitu. Kan penting juga. Oh gitu. Karena di media itu ada keutamannya. Oh gitu. Ketika ada yang komen 1, 2 lebih dari 100, wah seneng rasa awak jama. Oh gitu. Oke, jadi beri tepuk tangan untuk Kang Mujib. Keren ya. Jadi gini, Pak Mujib. Sapa sing takon kowe sapa? Urung takoni to. Sapa urung takon? Ono sing takon. Aku oleh komentari Pak Mujib. Ora, aku sik to, aku dhisik. Aku pengen komentari. Kok sik, aku selak lali. Aku lali tenan to. Wah. Aku selalu komentari Pak Mujib. Iki aku sih sudah oleh tamu ngene bingung. Pingsut. Wah. Wah, iki sing komentar sing kalah. Aku mau komentari dulu. Oh iya. Oke. Menyampaikan. Oke. Bahwa media itu untuk menjelek-jelekan orang lain. Betul. Iya kan? Itu dari negatif kan. Ada seperti itu. Tapi ada. beliau enggak. Beliau itu cenderung menjelek-jelekan diri sendiri gitu. Itu terakhir postingan itu ada video. Beliau itu video. Tapi lambene jeder. Tak kira tuh dientup tawon, ternyata sakit gigi. Wah gitu ya. Gitu. Oke, wah ini tadi garis bawah apa yang disampaikan Pak Mujib tadi bahwa media itu tergantung siapa yang memegang, siapa yang personalitinya, itu. Make. Nah, maaf. Mikir rada dicedhake mikir. Biasanya kalau pacul tadi lupa. Ya memang wagu Pak Mujib. Nek pacul mbok coret-coret ngene iki wagu, Pak. Kowe ra mbayangke nek pacul mbok ngene. Mosok pacul ketemu pacul. Wah ini sudah apa kuwi mau jenenge rasisme iki. Mosok pacul ketemu pacul lho iso ngene ro ngene lho. Itu penonton dari Jakarta itu sama itu. Yang menonton dari Jakarta baru datang. Assalamualaikum. Oke, dari Jakarta, dari Makot ya, Magelang Kota, dari wah banyak sekali. Ada yang dari pondok pesantren apa itu? Assalamualaikum. Oke, wah itu menang bayar tepuk tangan dulu dong. Janis. Nah, ini udah tepuk tangan lah terus lali aku arek omong. Oke, sekarang tadi udah Kang Mujib. Nah, sekarang jenengan kaitannya dengan media ini agak serius. Tadi Kang Mujib udah ngomong serius banget. Ini kaitannya dengan media. Jenengan itu di media intinya itu mau ngapain? Apa meng sebatas kan ini denger ini ya. Jenengan betulkah jenengan itu bekerja sebagai wartawan? Warga Tangiawan gitu. Warga Tangiawan. Bener. Gula ana liputan esuk terus piye? Tetep Tangiawan tetep ning wis ana sing liput ngono ya. Wah iki. Konangan carane. Oke, pertanyaannya ini apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya begini. Ketika Anda itu di media yang
otomatis jenengan berdua ya yang entah di YouTube-nya, entah di Facebook-nya, entah di Instagram-nya, ada apa itu jenengan ketika mengeluarkan berita atau jenengan mengeluarkan status dan seterusnya itu motivasinya apa? Oh iya, terima kasih. Motivasi, yo serius sih. Akan saya jawab. Yo, jawaban. Mati tinggal dolan HP to iki. Ora aku kayak arek mocongan iki lho. Oh iya. Itu loh sana sama pemirsa. Iya, pemirsa ya. Pemirsa loh. Jadi sekarang itu media berkembang luas, tidak hanya media massa media konvensional, mungkin surat kabar, media elektronik dan lain-lain, tapi sekarang berkembang luas ada media sosial juga, Pak. Gitu. Terus karena berkembang melalui internet juga kan, terus akhirnya informasi jadi lebih cepat ke masyarakat gitu. Cuma informasi yang bagaimana dulu gitu, Pak. Oh gitu ya, intinya di informasi. Informasi yang bagaimana dulu dalam artian karena berita hoax juga mudah tersebar juga gitu. Jadi meskipun sekarang medsos gencar, semuanya medsos kan ada banyak juga ya Pak, ada termasuk YouTube juga kan. Itu media sosial benar. Itu keberadaan posisi wartawan itu masih dibutuhkan Pak, karena untuk keakuratan berita itu. Keakuratan berita itu di wartawan yang. Keakuratan berita itu ya itu tadi Pak. Yang resmi itu ya. Ya itu tadi dan bisa dipertanggungjawabkan. Kayak apa wartawannya? Ketika nanti seperti ini Pak. Hah? Nah gitu tuh. Ya. Terus ini ada lagi. Ketika saya membuat status ataupun tema film di YouTube, itu saya tetap mengangkat ada sesuatu yang mau disampaikan, Pak. Oh, berarti meskipun ada pesan ya. Ada pesannya, Pak. Ada pesannya, Pak. Ada pesan. Jadi saya tidak hanya mengirim pesan es teh, Mas. Ya, tidak hanya mengirim pesan lewat SMS saja, tapi juga lewat ini, namanya media sosial juga. Ada pesan, misalnya filmnya Raketung, meskipun hanya tentang masalah kesulitan hidup, tetapi ada pesan yang mau sampaikan. Termasuk ini Pak. Pesan apa itu? Pesan maksudnya pesan yang kepiye lho. Aku kan tadi sudah tak Contohnya gini ada unsur pendidikannya Pak. Oh ada unsur pendidikan. Ya, bro, filmnya ini Dayoh ini. Kalau lelucon ada pun unsur pendidikannya. Lelucon pun harus rodok mikir sithik lho Pak. Oh, lelucon kudu mikir. Mengaring guyu mikir. Arep guyu ndak mikir lho Pak. Ya ampun. Guyu kok mikir. Oke. Bahkan tidak boleh ada yang di adegan di film itu nggak ada yang ngerokok juga nggak ada Pak. Oh gitu ya. Nggak boleh tetap ada. Di apa kucing. Kenapa Pak? Kenapa? Nggak mampu beli. Ya maksudnya tuh biar nggak nyontoni anak-anak itu. Oh ya bener. Oh ini bener ini. Ini bener ini yang nggak mampu beli ini bener. Karena ya itu anak-anak tetap nggak mampu beli karena anak-anak belum bekerja sendiri kan gitu ya. Maksudnya ya itulah. Ora. Ya. Bener. Terus harapannya kan setelah menonton ini film-film di YouTube itu yang kami buat itu bener. Jauh-jauh dari realita masyarakat itu. Jadi masalah-masalahnya masalah-masalah Pangonan itu. Kembali lagi ke Pak Mujib gitu ya. Oke Kang Mujib, kembali ke Kang Mujib ya. Kembali ke Kang Mujib kalau ke jawabannya tepat dong dengan pertanyaan. Aku melenceng ini kok aku tetap mau melenceng. Apa? Kembali ke Kang Mujib. Ini pertanyaannya berbeda ini, Tapi masih ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Kang apa namanya Mas Aja tadi. Mas Aja Yoga Kusuma. Iya. Aku lali larek takon lali ku dinyelo lho. Wah, Mas Aja Yoga Kusuma tadi ada yang disampaikan oleh Mas Aja Yoga Kusuma kaitannya dengan wartawan ya. Wartawan kaitannya sebelum wartawan kita ke hoax dulu. Bagi Pak Mujib, bagaimana kalau Pak Mujib itu mendapat berita terus akhirnya itu tahu oh ini hoax ini bukan. Nah, kiat-kiat Pak Mujib gimana ini yang sebagai pegiat media sosial untuk menghindari hoax, makan berita, baca berita, lihat berita dan seterusnya ini hoax atau bukan dan seterusnya. Ini gimana kalau Pak Mujib monggo? Paling gampang. Paling gampang lihat. Tidak itu paling gampang dan paling mudah. Piye. Lihat sekarang koyo ngopo sih kita baca. Oh. Pak Mujib didekatkan dulu tuh. Kalau tidak cocok dengan hati berarti itu hoax aja. Paling enak bagi saya. Kalau tidak cocok dengan hati kita itu hoax gitu. Seumpama gini Pak Mujib. Nek misalnya aku kliwat sengit ke karo Mas Aja Yoga Kusuma. Terus
saya sedang di sini. Kan nek wis sengit, wis enggak suka itu kan mesti enggak cocok dengan hatinya. Ya betul. Nah, padahal dia benar-benar sedang berada di mana gitu. Nah, itu kan tidak hoax. Yang paling penting itu berprasangka baik, itu paling penting. Ketika ada hoax, husnudon. Karena beda ya penggiat media sosial karo wartawan itu jelas. Untuk agar hoax ben ilang itu piye kan ngono. Ya, kok ora sing ngerti jajane wartawan. Hoax dan tidaknya sebagai wartawan. Antara media sosial, penggiat media karo penggiat sing pun aduh banget. Ada wartawan dicedak bayaran media sosial. Ada alat kelas enggak? Bayaran. Salah satunya. Biar enggak lepas. Cek, kru goleke tali kaya nggo dalange lho ben ora ucul. Ini Sama digantung di belakang. kok dolan kok main ketoprak ya Bos ya. Yang masalah literasi lah. Literasi ya intinya di Masalah literasi. membaca itu saat Oke ini, le moco ya. Sekarang ini kalau dilihat sing maca buku karo sing maca Uang. di Google hoax iki paling oke sing diwaca kan kuwi. Oh gitu ya. Dan seolah-olah nah, pokoknya koyo tenanan. Wah, Maka kuwi. kalau telusur saya nanti akan muncul lagi maaf itu hoax. Oh gitu. Saya juga pernah nge-share hoax kan. Ngeri. Jenengan sama sudah pernah nge-share hoax? Share hoax Oh, kok sama. Ternyata itu hanya hoax saja. Tapi yang paling penting ya gitu. saya bikin status di Facebook atau di IG dan lain sebagainya. Saya yang kedepankan adalah nganu aja lah. Selalu berprasangka baik dengan orang. Masalah di situ ada yang baperan dan lain sebagainya. Pernah suatu hari saya ini mungkin saya bagi status, orangnya baca status saya baperan. Oh gitu. Aku nggak tahu. Pada aku nyinggung ya ora blas sih. Iya. Nah, akhirnya saya datang ke suatu tempat. Iki mah dadi curhati Kang Mujib iki. Ceritanya sih. Nah, Ya dirungokke. Iya. kalau itu teman saya. Iya. Oke. Oke. Waktu macam sosial ya. Oke banget ya. Banyak sekali kan. Kasus-kasus itu ya. Yang penting awak dhewe wis jaga diri lah. Intinya jangan sampai kita itu terlalu suudon karena saat ini kalau kemarin mungkin ya kalau saat ini komunitas-komunitas yang seneng gawe waktu itu sangat banyak sekali. Oh, gitu. Saya komunitasnya udah lungo nanti udah sudah tinggal sedikit tinggal sak pentil komunitasnya hilang. Ono sing ada yang sudah pergi di Facebook juga sudah tidak ada, sangat banyak sekarang ini. Tapi Gitu kalau ya. kemarin memang sebelum tahun 2014 pernah saya dikatakan sama orang waktu itu baru ideal sih aku dikatakan, lo babi, lo anjing, lo halal. Pernah dikatakan seperti itu. Terus di situ saya jawab. Tadi apa? Lo babi. Lo babi, lo anjing, darah lo halal. Nah, saya kan bingung. Anjing sama babi kan haram, Pak. Makanya itu saya jawab. Iki aneh iki. Lo babi, lo anjing, Lo babi, darah lo halal. Darah lo halal. Tapi babi sama anjing kan Nah, ini Di mana-mana itu darah itu haram loh. Wah, iki urusan iki urusan urusan fikih iki kok. Sesuk takokke karo fikih ya. Kita harus bisa pinter-pinter le jawab. Oh gitu ya. Kok bener sekarang halal babi sama anjing itu halal. Kok darahnya halal? pinter. Pinter. Padahal di mana-mana darah itu tetap haram. Nah, setelah itu beberapa teman kira-kira kok di Facebook kok Indonesia selalu minta konfirmasi, ora usah. Oh gitu. Kenapa itu? Kenapa itu? Dicurigai apa? Ini trik ya. Itu? Ada orang di media sosial kita. Ada akun di media sosial kita. Namanya belum jelas. Namanya belum jelas, fotonya juga enggak jelas karena kadang foto itu juga bisa dicomot dari sana ini. Kemudian dilihat temennya kok baru sedikit. Itu orang kok minta pertemanan dengan kita, jangan konfirmasi dulu. Jangan buru-buru dikonfirmasi. Untuk apa? Menghindari ujaran kebencian, menghindari share hoax dan seterusnya. Akun palsu ya, menghindari ya. akun palsu. Kemudian itu untuk keamanan diri kita masing-masing. Itu dia sahabat NU Borobudur. Sebelum kita lanjutkan Pak Mujib, mohon maaf Kang Mujib, ini kita sapa-sapa media dulu ya. Siapa pemirsa nih, tadi sudah ada Mas Gunawan Setiadi, Khalil Mustamid Asrori, kemudian ada yang memberi tepuk tangan, Andaru Aji ini ya, ada Mas Andaru, ada Mas Muslim, Mas Yudi, wah ini Mas Farizan Ahmad, halo Pak Cahyo, wah ini fansnya ya.
Iya, fansnya. Oke, fansnya saya. Mas Muslim, ada yang nyimak dari kawasan Untidar. Oke, selamat sore Untidar. Assalamualaikum. Kemudian ada yang dari Kalimantan Tengah. Jauh. Halo, selamat sore Kalimantan. Sana sore apa siang? Podo ya Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu waktu Indonesia bagian tengah. Ngawur kabeh. Oke, yang ada di studio, Bro. Oke, ada yang ada Mas Bro Eiger Pampers. Waduh, iki kayak Kalimantan Tengah ya itu ya tadi ya. Mas Andaru yang guyu terus ini di Mas Ardi Birds. Haidar Ima, wah mantap Pak Umcah. Oke, kemudian Mas Agus Kurniawan dan banyak lagi, Siti Himatul, Ade Nurmanto, Fuad Hasim, Habib, nyimak dari SMP Terpadu Mak Arif. Oke, terima kasih. Ada Ado Borsel Tanjung Sari. Oke, Tanjung Sari. Hai. Terus ada Jawa Timur. Yang dari Jawa Timur. Hihi, dari Ponorogo, sesuk ngundang Reok dari Jawa Timur ini. Apa Bujang Ganong? Dari Bujang Ganong ya. Kon jempalik Pakai mic. Oke, maaf. Pak Mucip ini sok los mic. Oke. Biasanya los dong. Oke, dan kita ke Mas Aja Yoga Kusuma. Mas Aja Yoga Kusuma. Kita saya akan tanya bentar. Ini kaitannya dengan jenengan sebagai wartawan. Saya sedang sebagai wartawan. Ada nggak misalnya bukan berarti menyudutkan wartawan ya. Ada nggak berita-berita yang di-share wartawan itu ternyata kurang valid? Itu ada tidak? Jangan dijawab dulu, kita break sebentar. Break sebentar. Kita mending mikir. Kita break sebentar, oke ya. Yuk, kita break sebentar biar bisa mengambil nafas lebih banyak. Ada iklannya ya? OP. Ada iklannya nih. Iya, oke. Wah, breaknya sudah ada lagu anak-anak ini. Sesuk lagune sing apik neh. Tapi nggak apa-apa, karena kita di sini disponsori. Waduh, ini sponsor barang. Oke, disponsori oleh Toko Ahmad. Nah, Toko Ahmad, sponsori sithik-sithik ra apa-apa. Kita disponsori oleh Toko Ahmad di Brojonalan Wanurjo Borobudur, pojokan perapatan RT 1 Candi Pawon. Candi Pawon. Kalau mau masuk ke Candi Pawon, di sana sebelah kanan dari barat itu ada Toko Ahmad. Ada apa saja di sana? Ada Mas Ahmad. Ya maksudnya kuwi Toko Ahmad punyanya yang punya Mas Ahmad. Kemudian ada Markesot. Markesot iki sing urung iki anu. Ya meng sponsor tok nek Markesot itu kan dia bikin apa namanya merchandise, topi, kaos. Markesot. Mari kita kesut gitu. Ada topi, kaos dan seterusnya. Urung tekan. Jadi harusnya kan sudah saya pakai itu hari ini gitu. Wah, bawa ke sini aja itu. Urung dinggo. Wah. Kene. Oleh jaket, Pak. Lumayan dapat. Markesot. Cuma satu ini. Loh. Wah.
Wingi wis tak janjeni bayarane sampean ning swarga. Iya, Ding. Lali kok. Yo nek mlebu swarga. Yo siapa yang mau bikin jaket? Nek orang mlebu swarga ora bayaran. Ayo ora bayaran. Ya karepe Gusti Allah kok kuwi kudu karepku. Oke, ini Markisot. Nih Markisot nih ya. Yang mau bikin jaket, kaos, topi sing nggo sablon-sablon dan seterusnya bisa ke sini. Markisot. Nah, piye carane? Nanti dicari di Facebook atau nanti dicari di tanya-tanya dengan adminnya Enu Borobudur. Dijamin murah sing iso tuku. Dijamin murah sing iso tuku. Tenan beneran iki ning murah tenan iki. Aku wis langsung mulai lho, aku tak omongno langsung duncali. Wah. Kok Bali tinggu, asik. Taruh dulu. Gawake Mas. Oke, biar di bawah asisten saya dulu ya. Oke, berikutnya ada Wida Cu Collection. Widas, iki Widas iki. Wah, Widas iki kaya angka loro. Widas Collection. Wah, iki sing durung tekan. Jenengan pengen sarung? Jenengan pengen sarung? Aku ya pengen sarung. Widas. Widas ya. Maksudnya Widas kon ngopo das? Sarung das. Ya, esuk sarung. Tulisannya Widas Collection. Oke. Ngono tok lah. Wis. Itu kok ngono tok sponsornya ngono tok. Habis. Sponsornya saya. Ya. Siapa yang ingin bersponsor bisa menghubungi kami di adminnya NU Borobudur ini. Ngisor ini. Di NU Borobudur ya. Oke. Mas Sandra saiki konangan aku tiba kok perucut bos. Aduh. Mas Aja Kusuma. Mas Aja Yoga Kusuma. Tadi saya tanya masih ingat pertanyaannya? Nah, kebetulan saya lupa. Bos, aku yo lali. Tadi itu kayaknya menyudutkan gitu. Oh iya, menyudutkan. Oke, gini, tadi kaitannya dengan hoax ya, hoax kan. Jenengan tadi mengatakan bahwa masih dibutuhkan wartawan. Nah, saiki wartawan itu ada nggak beritanya yang tidak valid gitu? Monggo dijawab. Oh ya, pertanyaannya tadi kan Mbok megangnya gini. Nah, lak penak. Jadi kan pertanyaannya tadi ya Allah. itu kan takut menyudutkan wartawan gitu ya. Nah, saya kan merasa tidak tersudut. Oh gitu. Karena saya nggak di pojok. Oh, di tengah. Di pojok kan ini. Iya. Kamu tersudut. Yang tersudut Pak Mujib ya. Ya, itu gini. Perkembangan media melalui misal kanal online ya. Karena sekarang itu dituntut kecepatan gitu. Kecepatan jadi dalam arti kecepatan penyampaian informasinya. Iya. Oke. Jadi kan kecepatan informasi. Itu terkadang di sana. ada di sana. Di sana. Kameranya di sana. Iya. Beritanya karena yang khususnya yang online. Jenengan pindah kono, Pak. Dan aku ngomong ini. Oh iya. Khususnya yang online. Itu harus cepat. Misalnya Gunung Merapi. Melangkah. Merapi. Merapi. Oh, betul. Gunung tadi pagi. Bukan Merbabu, Pak. Gunung Merapi itu Merapi. Tadi pagi Gunung Merapi meletus. Gitu ya. Siang tadi juga meletus. Meletus lagi. Karena itu mendadak meletusnya dan kita nggak tahu kapan mau meletusnya. Saya cari narasumber misalnya kepala BPBD atau apa, dan saat itu informasinya baru segitu gitu. Oh gitu. Maka saya tulis, saya online kan gitu di media saya. Ketika nanti ada perkembangan lagi, maka saya tampil. Tambahi, Pak. Tambahi. Oh iya. Maka saya tambahi gitu. Iya. Biar tidak terjadi kesimpang siuran informasi ya. gitu. Okay. Jadi kalau zaman dahulu kan untuk media cetak kan lama ya, Pak ya. Peristiwa hari ini bisa muncul besok pagi, besok sore gitu. Besoknya lagi, besok gitu kan. Sekarang kan ada media internet, kecepatan itu, jadi informasi apa yang didapat tapi harus valid dulu, Pak. Kunci biar bisa valid, sumbernya harus terpercaya gitu. Ini belum terjawab belum pertanyaan saya. Apa yang tadi apa? Ada enggak yang tidak valid? Ya selama saya menjadi wartawan ada beberapa kesalahan, mungkin kesalahan mengulik berita. Gitu. Mas kok datanya salah gitu. Akhirnya besok
ditampilkan ulang juga pernah gitu. Oh gitu ya. Karena kan manusia, wartawan Manusia, juga manusia ya. itu Manusia. ada lagunya loh. Oh, wartawan juga manusia, bukan bukan. Akhirnya aku bikin, lagunya belum dibikin. Oh iya. Oh sorry. Tahu ini sok tahu. Aku tobat. Oke, kita ucapkan selamat datang dulu ya. Ada yang baru hadir di studio ini rombongan dari Tegal. Oke, dari Tegal Slawi. Dari Tegal Slawi. Selamat datang. Wah, ini sore ini bakalan rame. Oke. Ini dari Tegal, ada yang dari sawah enggak? Tegalan. Dari sawah. Oke, itu ada yang dari waduh banget. Ki ngendi ki? Ada Semarang. Wah, ada dari Semarang. Oke, dari Semarang. Oke. Itu dari terminal Terboyo. Salam. Oke, ini yang dari terminal ini. Yang terminal. Oke, itu dari Tidar. Dari Tidar ya, dari Tidar sana. Oke, terima kasih semua sudah hadir di studio menemani kita pada sore hari ini. Kembali lagi ke panjenengan berdua. Nah, ini monggo nanti sopo sing arek jawab. Kaitannya dengan kalau wartawan masih bisa meralat berita gitu ya. Ini berdasarkan dengan ada berita kurang valid terus diralat pada kesempatan berikutnya, salah tulis dan seterusnya. Ditipu, Pak. Oke. Nah, kalau untuk media sosial ini bisa nggak semacam itu atau udahlah itu memang punya ada kesengajaan untuk tidak diralat beritanya. Ayo jajal. Diedit. Ada fitur editnya atau Pak? Ada edit, ada hapus, ada hanya saya yang bisa melihat. Ya. Oh gitu ya. Hanya ada fitur edit, fitur hapus, dan fitur hanya saya dan Tuhan yang bisa melihat. Oh gitu ya. Itu. Ada fitur itu Pak. Oke. Jadi sebenarnya untuk berita hoax di media sosial itu kalau misalnya tahu itu hoax dan seterusnya itu masih bisa diralat ya, masih bisa diperbarui tergantung personalitinya lagi gitu ya, intinya di sana. Oke. Ini yang di media secara umum. Nah sekarang saya kembali lagi ke awal. Ini jenengan penggerak PKK ya. Praktisi lah. Praktisi. Jadi praktisi sing praktis yang penting isi gitu ya. Praktisi gitu. Praktisi. Sementara kita belum dapat isi di sini karena kita tidak praktis, harus jalan ke sana. Orang wedane yo, Pak. Ora ono, aku ke bola-bali nek dong cakrukan ngene iki tak kon ngirimi wedang. Dodol bakule. Angkringane tutup wong ke cakrukan kok. Gini. Jiko wedang kok. Ora. Gini. Ide pertama yang menyatukan jenengan itu karena Tuhan menurunkan cinta dalam hati jenengan berdua atau gimana? Kaya wawancara wong pacaran aku. Bobo Enggak maksudnya iki lho mau apa kuwi jenenge iki tim Yusufnya tadi lho. Ini ada semacam kilas balik. Karena saya berkenalan dengan Pak Mujib ini. Ini dulu atasan saya, Pak. Weh, coba. Ya, karena saya di bawah dia di atas. Gitu ya. Ini dulu ketua Panwaslu Kecamatan Mertoyudan. Wow. Dan saya jadi pengawas desa itu kan. Wasdes. Iya, Wasdes. Saya munduk-munduk. Oh gitu. Beliau ini munduk-munduk Iya. Mbok ditompo. Gitu. Kok iso jelek itu nang jebulane. Nah, suatu saat Bawaslu Kabupaten Magelang itu ingin bikin semacam video kampanye anti money politik. Oke, aku arek kepleset itu Ya. sih wah wis iki sing iso mancing-mancing kok ndak aku kepleset, jangan dicoret ya. Saya tetap dipakai ya nek kepleset. Iki lo mancing. Iya, terus. Nah, karena money politik itu cenderung misalnya peserta pemilu dan masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah gitu kelas kan. bawah gitu. Akhirnya kan yang dipakai Pak Mujib. Karena diiming-imingi money. yang mudah diiming-imingi itu ya. Yang piti itu ya. Oke. Yang paling siap menerima. Ya. Nah, kebetulan saat itu saya jadi calegnya atau peserta pemilu, Pak Mujib yang jadi warga. yang itu. Tapi ternyata Pak Mujib itu dalam cerita itu Pak Mujib itu kuat hatinya untuk tidak menerima money politik gitu. Nah,
film pendek itu, iklan itu ya, itu ternyata tanggapannya bagus banget dan banyak yang senang gitu, menurut saya gitu. Terus suatu ketika saya kok pengen bikin sketsa komedi gitu loh, yang ringkes-ringkes gitu, yang nggak jauh-jauh dari tadi itu kan, mentertawakan kemelaratan tadi itu kan. Mentertawakan. Beberapa teman ikut gabung dan ini Pak Mujib saya tarik gitu kan. Gitu. Pakai dadung? Pakai benang jahit, gitu, tarik gitu. Tarik gitu ya. Pedot Pak. Oke. Gitu. Tadi pertanyaannya apa toh Pak? Itu yang awal mula. Ya, jadi ketika ada itu tuh piye ngono lho. Ketika pemilu sudah selesai, Bawaslunya masih, Panwaslunya bubar. Sudah nggak ada hubungan atasan dan bawahan, tetapi masih ada hubungan kerja, Pak. Gitu. Kok iso? Ya bikin film itu saya iya ada hubungan kerja, betul ya. Hobi deng ya, hobi lah. Kalau hubungan yang lain ada nggak? Hubungan harus pendek lah. Konslet itu. Foto konslet. Oke. Kayak gitu Pak Mujib. Ketika berarti ini ya ide awal bikin video pendek, film pendek itu yang odo-odo pertama kali Jojo sing ngajak-ajak itu bener Pak apa Pak Mas saya Yoga Kusuma ya. Mas saja Yoga Kusuma. Mas saja Yoga Kusuma. Jadi jenengan dijak gitu Pak. Diiming-imingi apa Pak kan dijak? Awal-awalnya kan saya bikin berdua. Oh buat berdua. Oh gitu. Sama temen juga yang ada di YouTube itu namanya Pak Jati. Sama Rukan ya, 2 orang. Saya bikin 2 orang pakai HP hanya iseng-iseng aja lah. Iseng-iseng gak film. Sebelumnya pernah bikin film untuk Panwaslu Kecamatan Mertoidan, intern Panwaslu gitu. Intern Panwaslu. Panwaslu, tapi ternyata akhirnya dilirik Bawaslu gitu. Oh gitu. Dilirik aja, dilirik. Meng dilirik tok ngono, ora kapak-kapak ki. Setelah selesai, ini tak drok iki kok ternyata di teman-teman di Panwas Mertoidan, Panwasdesnya, Rodo Kocluk nih kreatif. Siapa itu namanya kan itu? Ternyata ini ya. Oh gitu. Ternyata sama-sama podo konsletnya, podo konsletnya kita bareng-bareng bewedang, ngombe-ngombe, kita punya hobi bersama, yuk bareng-bareng bikin konten ya, gitu. Itu kan alhamdulillah dari teman-teman yang paling waras saya. Saya. Dan teman-teman yang paling waras saya. Mas dadi ketok nek ra waras ya nek ngaku dhewe iki. Waduh, dadi kowe ra ngaku kowe waras kowe, Bos. Waras. Oke. Oke, berarti gini ya. Yang sebelumnya sepertinya ini Mas Saja Yoga Kusuma ini punya pengalaman untuk mengumpulkan orang ya. Selain di tim video ini sebelumnya pernah mengumpulkan orang di mana Pak? Ora pas gendurenan, ora pas anu, kelumpuke untuk kerja tim sebelumnya pernah kan ya? Saya ngumpul ke orang buat apa ya? Bagi-bagi bansos atau apa ya kok? Loh, ini tadi ngumpul ke orang untuk kreativitas di video. Jadi kan gitu. ini ada teman kameramen. Kameraman apa kamerawen? Yang Kamerawin. Kamerawan apa kameramen? Rawan. Kok jadi rawan ya? Lah makanya karemawan apa? Ya itu. Oh iya. Itu yang tukang kamera. Ya, tukang kamera. Tukang kamera itu tukang servis kamera. Tukang servis kamera. Bukan, tukang ngesut. Tukang shoot. Oke. Tukang shoot. Layangan dulu. Gesut. Nah, oke. gitu. Tukang shoot. Tukang ya, shoot. Karepe lah. Apa tadi sing bener Karil. Primun Jawa. Terima kasih. Tetap suwe. Kowe tetap selak lali. Karambas kuwi. Itu tadi Karemawan. teman saya itu namanya Yuli Haryadi. Kenal ya? Yuli Haryadi. Kameraman. Ya, kameraman itu. Kameraman. Dia tuh lagi seneng edit. Kok tadi wagu tuh kameramen. Nah, ya, kameramen. Ya, Kameramen. Ramen ya, rame ya. Oh, iya. Itu lagi seneng edit. Kemudian ngajak saya. Oh, dia kameraman atau editor?
Iya tuh Dia sekaligus editor, dia sekaligus editor. Oh, kameraman dan editornya Editor, gitu. ya. Oke. Diborek dhewe. Itulah Itu- Dewi. Pengen ngajak bikin sketsa yang ringkes itu loh. Sketsa. Yang membangun cerita langsung lucu terus selesai itu loh. Oh, gitu, Terus gitu. Rasa kesuwen itu kan. Terus selesai. Ampun. Das rampung. Rampung. Das rampung. Rame kan. Dados ora lucu. Nangis. Biasanya gue yang terjadi ya. Iya. Akhirnya karena saya akhirnya ini mungkin pemainnya kan agak kurang. Saya akhirnya kan memanggil beberapa teman yang dulu pernah bikin film di Panpas bareng-bareng. itu loh. Lah itu. Oh, ada gitu, Pak terus. Mujib sama Pak Jati. Oh, gitu. Ada teman lama Ari juga, tetangganya Pak Mujib, orang Pangonan juga, gitu kan. Akhirnya tempatnya di Pangonan itu, sebelah pengadilan agama ada bunderan, tempat nongkrong itu, akhirnya di situ syutingnya. Oh, pantesan itu ya, bunderan gitu. Bunderan itu. Itu di pojok belakang. Tadinya mau mana cari ya? bu, Mau bro. maunya mau bu itu loh. Bu. Nongkrong di di bro bu gitu, itu ya. kan. Cari bu gak ketemu. Adanya Bunderan itu. Oh, Cari gitu. bu itu malah terlalu dekat sawah, Heeh. dekat jalan raya Bising. Bising. Gitu kan. Dekat sawah malah horor gitu kan. Oh, Bulak iya. itu loh, bulak. itu. Bulak, Akhirnya betul. dia bunderan itu. Ada lagi di Bu itu sudah ditemukan cuman Bu kuburan jadi enggak. Sudah terlalu sepi. ini nek golek nggon horor kamu Jim Iwa. Wis. Ya nek survei selalu salah gitu. Survei kok ning bu kuburan. Pantesan ya. Ini saya lama-lama di sini beberapa menit dengan Dayoh kita hari ini akhirnya jadi paham bagaimana kemudian Mas Aja Yoga Kusuma ini memilih Pak Mujib sebagai tokohnya. Lama-lama saya paham sendiri gitu. Faktor-faktor itulah. Iya. Betul sekali. Betul sekali. Sesuai aku paham, tenan aku paham. Tapi ini ketua Panmas. Waduh, ketua. Kecamatan Mertoyudan loh. Aku tadi Beliau menghadapi hoax-hoax itu banyak. keren ya. Kampanye-kampanye. Kayak kampanye itu ya. Iya, ini. Wah, ini Bisa mengatasi semua masalah. jane nek kaitane karo kuwi sesuk diundang meneh. Diundang lagi. Diundang meneh, sesuk diundang meneh. Tapi kaitannya dengan itu kalau pas ada tema dengan pemilu nanti diundang itu nek saiki kan temane nenggon media. Ngomong-ngomong Pak Chandra, Pak Mujib, Pak Aja ini, Mas Aja ini media yang dipunya Pak, Twitter apa hanya di Facebook atau di Instagram atau di Kebetulan apa? ini Pak Mujib Friendster. Friendster tutup. Wes tutup. Apa kenapa? Ada yang aneh, ada yang aneh. Generasi Friendster, Bro. Friendster ini. Angkatan kuliahmu dia kan Friendster, Pak. Friendster itu kamu bukanya itu kan pakai itu monitor gede itu di warnet sambil udut, barannya enggak ada AC-nya itu loh. Utang widang teh itu tidak kira ngerti kok. Oke. Media sosialnya Pak Mujib apa? Saya Facebook ada, Instagram ada, Twitter, Facebook, Instagram. Twitter Oke. juga dulu ada, cuman sekarang rada aktif males. Oke. Ya. Oke, ternyata juga cukup Sama banyak ya. YouTube pribadi ada, cuman nyimpen video pribadi ada. Oke. Yang Video pribadi ada, Pak? yang Wah, bisa ini- Saya kirimi, Pak, video pribadi. Berapa detik, Pak? ada 1 jam kakak. Sensitif toh iki sing marahi iki lho. Dia Sensitif bilang lho. video pribadi kok. Lah ya aku kan terus nyandele berapa detik ya. Video pribadi dan golongan. Oh iya iya, Itu betul ya. harusnya. Di atas kepentingan pribadi dan golongan gitu. Kayak undang-undang. Pokoknya kewajiban pada negara itu. Oke. Nek Mas Aja Yoga Kusuma, Media sosial. media yang dipunyai. Oh, kebetulan banyak. Wow. Saya itu sombong, Bro. Ya, banyak. Banyak. Apa? Facebook, Heeh. Instagram. Udah itu aja. sama YouTube. Banyak. Mati. Banyak ini Facebook dan Instagram ini. Banyak ini. Wah, saya tak kira tak aku dulu ke tenanan gitu. Siapa tahu ada Facebook ada akun media sosial yang belum saya ikuti gitu, Kebetulan ternyata. yang YouTube adminnya iya. bukan saya. Oh, iya, adminnya bukan yang kameraman dan editor tadi itu. Oh, kameraman dan adminnya. editor. Wah, ini harusnya disenggol. Besok ini bisa jadi ini narasumber ya.
narasumber kaitannya dengan edit ya. Edit wajah itu. Edit nasib itu juga bisa. Aku tak daftar edit nasib. Kita barengan ya Pak yo. Kita barengan edit nasib. Apa? Edit Wibawa. Jeneng wong wi. Oke, sudah pukul berapa ini? Wah, yes, 5:30. Mau mulai yo telat tok, Pak. Oh, mulainya telat. Kudanan. Ora gelem ditutup lho tamune jarek pentas kowe. Aduh, tobat. Dirampungi kok iki. Wedange rong metu kok meh rampung lho. Oke, kira gelem yes. Kakak tak tanya lagi nih. Ini yang penting, yang paling penting untuk kita saat ini. Kita saat ini kan ditonton tidak hanya apa kuwi jenenge? Anak-anak tidak hanya orang dewasa gitu ya. Ada beberapa anak-anak kemudian anak sekolah, makhluk-makhluk astral gitu. Cocok gawe konten itu aja. Terus goceng rame kuwi. Enggak, ini kita ditonton oleh kalangan apapun. Dimanapun. Ono sing kalangan tembok lho Pak, yo ora iso nonton. Ora iso nonton. Kalangan sinyal barang. Nah, kiat jenengan berdua ya, satu-satu nanti. Kiat jenengan. Satu. Aku lali celaan. Kaitannya dengan itu, dengan bagaimana yang baik menggunakan media itu. Ya, bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana menjadi pribadi yang baik menggunakan media itu. Karena di media ini pasti tidak dibatasi. Yang bisa membatasi hanya diri sendiri. Monggo kiat-kiatnya seperti apa? Untuk kiat-kiat untuk membatasi kira-kira ini hoax atau tidak, atau ini kira-kira nanti akan menjadikan bumerang bagi kita kan pasti ada. Ya untuk bikin status di media sosial kita juga jaga jari-jari kita untuk bisa menulis yang kira-kira itu tidak menyinggung yang lain. Saya kira itu cukup aja lah. Atau kalau kita komen yang tidak sesuai dengan hati kita, nggak cocok dengan kita, enggak dibaca aja, nggak usah komen. Kalau tidak cocok, ini cocok kebicaraan nih di komen. Kalau biasanya kalau di media sosial terutama Facebook atau Instagram, kalau ada cewek yang cantik-cantik beliau sering komen. Teman, kalau saya enggak. Takut istri dia. Dan ini juga dan yang paling penting, tidak ngasih jempol. Masalah Facebook. Oh, oke, gimana? Facebook. Di Facebook kita sangat bebas berekspresi, sangat bebas sekali di sana kita mau ngomong apa aja tidak masalah. Cuman kita lihat dulu keadaan keluarga. Nah, keadaan keluarga. Keluarganya Pak Mujib maksudnya. Misalnya bojone cemburuan, itu harus segera di blokir saja. Apa nih sih diblokir? Bojone maksudnya ingat para lelaki, bojonya diblokir. Waduh, bukan. Gimana kita bisa berbebas ekspresi? Yang diblokir bukan istrinya toh, tapi yang diblokir apanya? Cemburu istrinya itu toh. Karena di Facebook kan juga ada istri juga. Istri ada tapi di sana. Tapi nggak diblokir toh. Terpaksa itu. Istrinya diblokir. Aduh. Tujuannya ini biar tujuannya Pak. Diblokir tujuannya. Tujuannya itu biar rumah tangga itu tetap kita bisa bebas berekspresi dan lain sebagainya. Rumah tangga tidak berantakan. Ketika ditanya, "Nah, tak blokir aku nopo?" Kita cukup berteman di rumah satu kamar, satu rumah. Ngapain kita harus berteman di media sosial? Pengen berteman di media sosial tapi ini kok dia nggak pernah selingkuh Pak. Gitu ya? Enggak, dia tuh kesukaannya nggak selingkuh. Ini saya minta kiat yang baik malah dari Oke, ini kan menurut beliaunya cara membuat keluarga dia itu baik-baik saja di rumah itu dengan blokir istrinya di pertemanan Facebook. Tapi nggak usah bermain Facebook. Oh gitu. Masalahnya istrinya nggak bisa main Facebook, jadi mending diblokir saja gitu. Tapi dia di Facebook nggak pernah aneh-aneh kok. Gitu. Tapi pas kuotanya habis nggak pernah. Oh iya, wah tenan ya. Oke, ini kayak tadi dari Pak Mujib ya, dari Kang Mujib itu kalau misalnya keluarganya gampang bubar, yus dewe pinter-pinter lah, kita pinter-pinter le ngomong gitu dengan cara apapun gitu. Nah sekarang bagi Mas Aja Kusuma, Pas Aja Yoga Kusuma itu
Kalau jenengan yang diblokir istrinya apa yang diblokir temannya? Jadi gini, saya tuh nggak bisa blokir Facebook istri saya gitu. Kenapa? Karena Facebook istri saya tuh sudah lama nggak aktif gitu kan. Oh, cepule yang ramain Facebook ya. Nah, jadi gini, sebenarnya apapun yang kita posting di media sosial Betul. itu justru menggambarkan diri kita yang sebenarnya itu. Kalau posting mainan berarti dia masih suka mainan. Gitu. Kalau posting lawasan berarti dia lawas gitu. Dia terjebak masa lalu. Terjebak gitu. masa lalu Kalau gitu. posting beras atau posting Iya. itu berarti bakulan. Jualan beras. Jualan. Ini juga jualan loh. Oh, Ini jualan beras ini Oh, di iya. Facebook. Oh, jualan beras ya. Bayarnya Oh, gitu. lewat Facebook ya Pak? Enggak. Oke. Bisa bayar lewat Facebook? Bisa Pak. Bisa. Oke. Nanti biar diolah sendiri caranya Penting aku gimana. ngomong bisa. Gitu. Boing. Oke. Itu ya intinya biar bermedia sosial dengan bijak yang seperti apa, Pak? Intinya karena semua yang kita posting di media sosial menggambarkan diri kita, maka Ki mesti ra bakalan diteruske wong wis mandek. Maka apa? Maka tadi itu Pak. Ya apa? Karena yang kita posting di media sosial itu menggambarkan kepribadian kita. Maka Baleni meneh wis ora rampung-rampung. Iki ra gelem ditutup pacarane. Kok pateni saka kono ya Pak kameramen. ono tombolnya mau. Ono. Tombolnya jigose Pak, tombolnya diambil dulu biar kita Iki wis ngelak tenan aku. Podo. Ora tekan kene wis dange. Iki media sosial yang bijak. Ayo to lanjutkan. Saya ulangi ya. Iya. Kowe itu Karena sesuatu yang kita posting itu menggambarkan kepribadian kita, kita harus posting yang baik-baik Pak. Maka kita harus posting yang baik-baik. Iya. Terus Kalau kita nge-share juga yang baik-baik. nge-share yang baik-baik. Iya. Kalau saya minimal gini Pak, Piye? minimal bisa membuat orang tertawa lah gitulah. Iya. Menghibur Saya posting- orang. Iya menghibur orang. Iya. Pak. Karena Menghibur pengen jadi orang. Iya, penghibur. lelaki Aduh, penghibur ya. lelaki penghibur toh. Aduh, Pengen jadi lelaki penghibur. Oke. salah. Yang jelas ketika bermedia sosial kita harus bijak menggunakannya, tidak bertentangan dengan aturan agama negara, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Aturan moral istri. sosial gitu ya. Aturan istri, yang istrinya diblokir tadi. Oke. Aku selarap guyu ngakak. Oke, terima kasih ini sudah Nggak nonton diblokir. menjelang maghrib, maka harus mau tidak mau obrolan seru ini harus kita tutup. Terima kasih Kang Mujib, terima kasih Mas Aja, Kang Mas. Ya, Kang Mas berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang ada di studio. Terima kasih semuanya. Ini pergi. Bentar. Tapi sebelum kita tutup, masih ada beberapa yang harus dibaca hari ini. Wah, mana ini? Wah, tidak ada. Wah, Ini pertanyaan opo iki, Pak? ora ono iki gunaku ora ono. Jare wis arek nutup iki lho selang. Wah, iki sik. Maca komen, ganti HP. Wah, jan. Oke. Iki ndi sapa mau ya? Oke, kita sebelum kita tutup terima kasih yang sudah berada di channel ya, ada di channel di NU Borobudur, ada Neng Ratih, Tanjung Sari, Andaru, Iput, Widas, Markisot, terus Yudek Blendong ya, saking Borobudur lantai 2 nderek. Oke, Santi, ada Jumin, Jumin, kemudian Ramli, Zudi, Inu, Lutfi, Bung Ros tadi, kemudian banyak sekali. Wow, kesel moco, tetap tak moco. Muslim, Fauzi, Hani, Ansor, Andaru meneh, wah Andaru guyu itu. Dimas, Haidar, Agus, Siti Himatul. Nah, ini Siti Himatul, Lek Mujib toh. Wah, ini ternyata
selain Kang Mujib dipanggil Mujib juga. Ya. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Haryadi Yuli ini artis gitu katanya. Oke, ada Wah itu editingnya kameranya itu. Oh ini Mas Haryadi Yuli. Oke, Ya, ya. editing kamera. Terus ada Surya Adi. Reunian ngeband. Waduh, nah, kapan-kapan ini dari ngeband. Kemudian hiburan di Galeri Inti Gujang Mas Munir. Oke, ngakak berfaedah. Oh, Alfi Brian Al Ghifari. Wah, oke, terima kasih semuanya yang sudah bersama kami sore hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalah kata dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di cangkruan yang akan datang tentunya dengan dayoh-dayoh yang spektakuler. Salam kemandirian, salam kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.